wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan treatment lagi. Nah, materinya kita akan review dulu ya. Materinya akan kita review dari yang pertama. Fikri kan nggak hadir tuh ya. Oke. Oke, Ken masih ingat materi pertama apa Ken? Kita materi PBO ya. Keseluruhan itu ada enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu adalah apa? Enkapsulasi Kelas khusus kelas privasi gitu. Enkapsulasi ini adalah dia pembentukan model ya. Oke. Apa yang dimodelkan? Dia memodelkan suatu objek di sekeliling kita ke dalam komputasi atau teknologi ya. Gimana suara saya masih oke nggak suara saya? Masih kurang jelas suaranya. Iya. Ya, suaranya belum jelas ya. Iya. Oh, tapi muncul nggak di situ? Muncul Nah, ke coba. Ya. Kalau yang ini jelas Pak yang tadi. Yang kedua ada tentang Tadi. relasi kelas ya. Nah, gini. Yang ketiga kita akan bahas tentang polimorfisme. Yang keempat tentang materi apalagi polimorfisme inheritance gitu ya. Yang kelima exception handling. Yang keenam ada I/O ya, input output mau ke file internet ya, database. Yang ketujuh ada multi threading. Yang kedelapan ada GUI. Yang kesembilan kita ada koneksi ke database ya. Oke. Nah, cuma untuk materi treatment yakni saya kasih tanda di sini ya. Ini materi pertama. Lalu ini materi kedua. Ini materi ketiga. Materi ketiga. Dan exception handling ya. Ini materi keempat ya. Nah, oke. Cuma koneksinya emang lagi ini ya, putus-putus ya. Iya, Pak. Tunggu sebentar dulu nih saya apa? Oke. Nah, enkapsulasi ya, kita bahas dulu. Oke. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah salah satu cara untuk memodelkan suatu objek ya di sekeliling kita kemana? Ke komputasi pemrograman ya. Nah, yakni diilustrasikan ini atau digambarkan ke dalam bentuk diagram kelas ya. Nah, terkait dengan diagram kelas, diagram kelas ini dia salah satu model diagram yang ada di Unified Modeling Language, oke? Lalu terkait dengan enkapsulasi juga ada dikenal istilah kelas dan objek.
Selain itu juga ada modifier. Oke, nah, oke, dan ada packaging ya. Nah, package ini enkapsulasi ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, modifier yang pernah kita pelajari, yang pernah kalian pahami, pernah kalian gunakan apa? Modifiernya apa? Silakan, Ken, apa? Modifier Mm-mm. private. Private, bagus ya. Eh. Untuk hak akses, Private. kontrol, yakni ada private, bagus. Apa lagi? Bagus. Public. Public, Public. oke, public. Sama yang kemarin Pak. Protected, keren ya, protected. Lalu lanjut, protected. Terus Udah. ada lagi yang default ya, tanpa ini ya. Oh, iya. Selain di hak akses kontrol, juga ada tentang semacam apa ya, setting untuk memori lah gitu ya. Misalnya ini adalah static dan final ya. Final itu mirip seperti konstanta ya. Oke. Itu siapa tuh? Oke. Oke, kita fokus lagi ke sini ya. Modifier sudah ya. Sekarang kelas. Nah, apa yang kalian pahami tentang kelas? Kayak bagian dalam pemrograman gitu. Bagian dari pemrograman, Ya, itu. apa yang Kelas. disebut dengan kelas? Kelas merupakan apa? Cetak biru ya, atau blueprint ya, atau apa? Representasi umum dari suatu objek ya. Nah, gini. Nah, pada kelas ada kriteria. Ini kenapa putus-putus ya koneksinya ya? Ada Iya, Pak. Putus-putus. Ada kriterianya kelas di sini. Dari tadi nih putusnya sambung nih, nggak tahu nih. Tapi slide-nya atau filenya muncul nggak di situ? Slide-nya Enggak, Pak, tapi kedap-kedip gitu, Pak. Tulisannya. jadi Pak, Kedap-kedip ya, kenapa ya? Tunggu sebentar ya. Task Manager. Bentar. Masih kedap-kedip ya? Berarti ini ada kendala koneksi Iya, ya? Pak. Kalau yang di Fikri, sama Pak, kedap-kedip juga. kedap-kedip juga ya? Kalau untuk suara berarti putus-putus ya? Iya. Iya tadi. Tunggu. Berarti ada yang dimatiin dulu nih, sebentar. Oke. Kalau sekarang gimana? Masih nggak? Pak, saya Udah baik, Pak. udah Tunggu ya, terus Explorernya saya matikan dulu aja. Oke ya. Kelas merupakan cetak biru ya, atau blueprint atau representasi umum dari suatu objek ya. Pada kelas ada kriterianya yang harus dipenuhi, yakni nama kelasnya apa. Oke. Lalu atributnya apa saja, dan ada metodenya apa, atau behavior ya, atau perilaku, atau proses, atau operasi. Paham? Nah, gini ya.
Paham, paham, Pak. Nah, kemarin ya ada contoh kemarin, yakni contohnya tentang kelas mahasiswa. Misalnya ada public, oke, kelas mahasiswa, oke, privat string name ya, nama dan sebagainya. Lalu kita beri dia ada konstruktor publik mahasiswa. Oke. Nah, ini sekalian Pak, kita bahas dengan polymorphisme overloading ya. Nah, terus ada lagi, apakah masih putus nyambung? Iya, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke, tunggu sebentar ya. Ini ada koneksi. Saya ini dulu. Oke ya, sebentar. Sepertinya ada koneksi. Kita cek. Apa layar saya yang kedap-kedip atau gimana? Oke, ini sedikit berbeda ya. Coba kita pelajari ini dulu. Tadi ada enkapsulasi sudah, polimorfisme disebut ya. Nah, enkapsulasi sudah kita baca, sudah kita diskusi barusan, yakni pemodelan suatu objek ke dalam komputasi pemrograman ya. Kenapa dimodelkan ke komputasi tersebut, yakni diagram kelas? Karena kita akan membuat aplikasi atau sistem yang melibatkan banyak objek ya, banyak kelas, sehingga perlu ya model kelasnya seperti apa. Nah, kelas-kelas yang kita bikin di awal itu adalah kelas, namanya kelas model ya. Lalu ada kelas controller dan ada kelas view ya. Nah, satu lagi ada kelas main nanti. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya tadi tentang kelas ya. Mana ya tadi materi pertemuan. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, contoh di sini ada kelas mahasiswa, ada privat string name dan nama, public mahasiswa konstruktor, lalu kita overloading ya dengan berbeda parameter. Public mahasiswa lagi, nanti contoh-contohnya ya. Nah, ada setter getter dan kita terakhir beri dia. Nah, ini jangan lupa ya, kita beri misalkan public void info mahasiswa. Nah, gini. Apa yang diinfokan di sini dia? Sistem misalkan out println. Nah, gini. Name sama dengan name. Nama sama dengan nama ya, info ya. Seperti biasa ya. Nah, nama mahasiswanya nama ya. Nah, cara manggilnya gimana Pak? Gitu ya. Cara manggilnya adalah kita buat dia kelas main ya. Misalnya ada public class main, nah gini. Public static void main. Ini Iksan masih ingat ya Iksan ya? Iya, Pak. String argumen Iksan misalnya kayak gini ya. Nah, lalu mahasiswa can sama dengan
new mahasiswa. Nah, kayak gini. NIM dan nama. NIM-nya 12345 contoh. Namanya adalah Iksan Aulia Rahman. Nah, gini ya. Lalu kita bilang ken.info mahasiswa. Nah, gini ya. Jadi dia muncul ya. Ada lagi mahasiswa berikutnya. Mahasiswa Fikri sama dengan new mahasiswa. Nah, seperti ini. Fikri, NIM-nya 11223. Namanya adalah Fikri Ardiansah. Bener ya? Gini. Ya. Bukan Fikri Titan ya. Ya. Lalu fikri.info mahasiswa. Nah, gini ya. Oke, ini adalah salah satu konsep enkapsulasi ya. Jadi tidak semuanya kita akan tulis di dalam void main ya. Nah, ini kita tulis ya di enkapsulasi. Ada beberapa keuntungan ya. Satu ya, adanya information hiding. Nah, kalau secara ilmiah, information hiding apa artinya dia? Penyembunyian informasi. Benar ya? Informasi. Maksudnya disembunyikan informasi, apanya disembunyikan? Nah, di metode info mahasiswa, dia hanya mendeklarasikan info mahasiswa. Nah, seperti apa dia isinya, aksinya itu ya. Nah, padahal ada di kelas mahasiswa. Begitu ya. Nah, selain information hiding, ada juga keuntungannya, yakni namanya adalah resilience ya in changing. Nah, gitu ya. Kemudahan saat dimodifikasi gitu ya. Di mana mudahnya dimodifikasi itu? Contoh ya, ternyata di info mahasiswa mau saya tambahkan aksi seperti ini misalnya. Saya tambahkan aksi dia, misalkan hanya tulisan berikut info data mahasiswa. Nah, yang di kelas main dia nggak terpengaruh ya. Kita nggak disibukkan lagi melihat dari baris pertama sampai ke baris-baris berikutnya ya. Nah, ini berbahayanya kalau misalkan programnya lebih dari misalkan anggaplah 1000 baris ya. Lalu ada yang diubah di baris tertentu, maka baris-baris berikutnya akan terkena pengaruh ya. Nah, jadi karena bermain memori dia di komputer ini. Kalau di sini ketika kita lakukan perubahan, maka hanya metode info mahasiswa saja yang berubah, tidak berlaku ke baris-baris berikutnya. Paham? Nah, lalu apa gunanya setter dan getter? Kenapa di kelas model, di kelas mahasiswa selalu ada selain konstruktor, selalu ada set nama, set name seperti itu? Untuk apa dia gunanya? Untuk muncul, untuk dipanggil gitu. Untuk dipanggil ya, bagus. Lebih tepatnya apa tuh? Nah, setter digunakan ketika ada nama yang keliru misalnya ya. Nah, kita tidak perlu membuatkan misalkan namanya keliru, bukan Ken ya. Cara pertama adalah Ken sama dengan, nah misalkan ketika ada kekeliruan ya, new mahasiswa, NIM-nya masih benar 12345, namanya tapi ditambahkan Mister depannya. Nah, gini. Iksan Aulia Rahman, kayak gini. Pak, seperti ini benar seperti ini ya. Caranya seperti ini, kita lakukan instansiasi objek kembali ya. Tapi itu memori dia, paham? Nah, ada cara lebih cepat, yakni kita gunakan dari metode setternya tadi ya.
can.set nama. Nah gini ya, cukup mengatakan seperti ini ya, Mr. Iksan Aulia Rahman, begini ya. Jadi yang saya blok tersebut tidak ada kata-kata new ya, tidak ada instansiasi objek. Oke. Nah, apakah cara seperti ini benar? Benar ya. Cara ini benar, benar juga bebas ya. Cuma dari segi efisiensi memori, nah kita menggunakan yang baris ini ya, yang saya blok ya, can.set nama seperti itu. Oke. Pak, saya tetap kekeh pengen seperti ini Pak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena masing-masing orang itu berbeda ya cara berpikirnya. Misalkan 2 tambah 3 5 ya. 5 tambah 0 5 juga. 20 dibagi 4 5 gitu ya. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 5 gitu, tetap sama. 100 dibagi 20 5 juga ya. Oke. Nah, di sini yang fleksibilitas bahasa pemrograman Java ya. Oke, sampai dirinci seperti ini. Karena rinciannya saking banyaknya, banyak yang belum kita pahami ya. Yang lebih simpel tuh ada bahasa pemrograman namanya Python ya, sama bahasa pemrograman MATLAB. Oke. Beberapa fungsi tinggal kita gunakan saja, dan kita tidak disibukkan apakah dia string ya, numerik ya, atau char, atau double misalkan integer. Kita hanya cukup mendeklarasikan variabelnya, misalkan a sama dengan 2000. Nah, ketika seperti 2000 pasti akan langsung dimasukkan atau dikategorikan dia adalah tipe angka atau numerik. Ketika misalkan B sama dengan ada tanda petik ya, tanda petik misalkan adalah 4000. Nah, karena dia ada tanda petik, maka B akan dioperasikan layaknya dia bertipe string ya. Meskipun di dalam tanda petik duanya itu angka ya, tapi dia string. Oke ya, sejauh ini gimana terkait pembahasan enkapsulasi? Apakah ada pertanyaan? Kalau Ken kemarin membuat kelas laptop ya? Yang mahasiswa juga Pak. Iya, kan yang saya mahasiswa. Yang pertemuan pertama kelas apa ya kemarin? Oh, robot. Oh, kelas Pak. robot ya. Kalau Fikri kelas HP ya? Saya ada, iya HP. Ada IP juga di sini, saya bikin lagi. Kalau yang Cika ya, Cika bikin kelas mata kuliah. Masih ingat gak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke ya, nah ini ya yang mau kita bahas ya. Oke, selain ada dua ini, information hiding dan resilience in changing, yang ketiga ya, apa keunggulannya atau manfaat dari enkapsulasi? Robustness. Nah gini ya, di Java itu dia mendukung robustness ya, tangguh ya, handal ya. Taunya dari mana dia dibilang robustness atau handal? Ada yang pernah baca-baca referensi ya? Gak tahu Pak. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian lebih mengeksplor ya. Jadi apa yang misalkan disampaikan tidak harus selamanya menunggu ya. Tapi bukan jemput bola, jangan seperti itu. Anggap ini semacam kalau kita nggak makan aja itu gimana gitu ya. Haus kan ya? Pak, patah-patah suaranya Pak. Jadi sebaiknya seperti itu ya. Pelajari aja di mana documentation Oracle atau di Stack Overflow. Itu banyak ya materi ya. Jadi ada yang ketiga, robustness handal ya. Nah, di Java itu dia semua class.java ketika dilakukan kompilasi maka akan diubah ya, dikonversi menjadi format .class ya. Oke. Di robustness ini dia ya, file
class.java ketika dilakukan compile ya, dilakukan compile, maka ekstensinya akan berubah menjadi file class.class. Paham? Ini ya. Nah, dia berubah. Paham. File.class ini dia ya merupakan teknik atau saya bilang encoding versi Java ya. Nah, oke. Dia akan menjadikan semacam kata sandi ya, tidak bisa dibaca ya, tidak bisa dipahami. Kalau seperti ini kan tertulis tuh dienkapsulasi. Nah, ada tulisan DID spasi enkapsulasi gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini dia kayak diacak ya, tidak bisa dimengerti. Nanti cari kalian misalkan .class ya di NetBeans kalian open with misalkan entah Notepad atau mungkin Microsoft Word boleh. Nanti akan menjadi kalimat atau kata-kata yang teracak ya, ada simbol-simbol tertentu mungkin ya, ada tanda karakter plus, tanda seru dan lain sebagainya ya. Ya, ini keuntungan ya, keuntungan atau manfaat information hiding ya, tadi penyembunyian informasi, resilience in changing, kemudahan saat dilakukan perubahan, robustness dia handal. Taunya dari mana handal? Karena ada encoding versi Java-nya ya. Oke. Lalu yang ketiga di enkapsulasi ya, konsisten untuk pembersihan memori. Nah, gini ya, yang dilakukan oleh garbage collector. Nah, gini ya, ada di situ. Oke, nah di Java ada tuh garbage collector, membersihkan memori yang tidak terpakai ya. Masih ingat atau pernah baca tentang garbage collector? Belum, Pak. Belum baca. Kan sudah berapa semester gak sempat Ya, belum baca-baca lagi, Pak. Padahal kan ada jaringan internet tuh ya, bisa akses buku ya, bisa akses artikel ya, dan lain-lain sebagainya. Sangat disayangkan kalau tidak ada baca-baca seperti itu ya. Oke, nah ini tentang materi enkapsulasi ya. Nah, sekarang kalau dia membahas lagi tentang polimorfisme. Nah, polimorfisme kemarin kita lanjut, memungkinkan mekanisme untuk menduplikasi. Suaranya, ya, Pak, menduplikasi. nggak ada. Iya, tapi bisa dibaca di itu ya, di notepad-nya ya. Polimorfisme memungkinkan ya untuk menggandakan atau menduplikasi suatu metode dengan kriterianya dia. Suaranya kecil banget, Pak. Kalau di saya. Tapi nampak nggak slide-nya? Filenya nampak nggak? File muncul kan ya? Oh. Ini ada kan ya? Oke, ini polimorfisme ya, memungkinkan mekanisme untuk menduplikasi suatu metode ya. Nah, dengan kriteria tertentu. Ada yang lagi main itu mungkin nyolokin USB? Tidak, Pak, kalau saya cuma headset saja. Fikri? Ya, Pak. Enggak. Tadi mouse-nya mati-matian, Pak. Oh, oke ya. Nah, apa kriterianya polimorfisme dia ya? Lalu maksudnya duplikasi apa? Nah, gitu ya. Oke. Duplikasi artinya dia dibuat ganda ya. Mirip. Nah, tapi nggak sama ya. Namanya yang sama, tapi susunan parameternya yang berbeda ya. Metode itu kan kalau kita review ada 3. Ada konstruktor, ada function, dan ada prosedur. Oke, nah masing-masing memiliki kriterianya sendiri ya. Konstruktor misalkan nama metodenya harus sama dengan nama kelas ya, dan nama file harus sama ya.
tugasnya dia adalah sebagai pembuat objek ya, instantiator ya, atau alokator memori, alokator objek ya, instansiasi objek. Oke. Sedangkan kalau fungsi, metode yang menghasilkan dan mengembalikan nilai. Jadi ada return value ya, penting di sini ya. Sedangkan kalau untuk prosedur mirip dengan fungsi tapi tidak mengembalikan nilai ya. Kata kuncinya adalah di void. Nah, gini. Nah, jenis polimorfisme itu ada dua, ada overload dan override. Dan hanya bisa dilakukan pada metode saja. Kriteria metode overloading apa? Nah, nama metodenya harus sama ya. Susunan dan urutan tipe data harus berbeda. Lalu yang C bisa dilakukan hanya pada kelas tersebut. Ya. Dilakukan pada konstruktor bisa, pada fungsi bisa, pada prosedur bisa, ya. Contoh misalkan, contoh di sini public class mahasiswa ya, string name nama. Nah, ini konstruktor pertama. Oke. Konstruktor kedua. Nah, konstruktor ketiga. Ini keempat, ini kelima, keenam, ini ketujuh ya. Nah, yang pertama tidak ada parameter, yang kedua ada dua parameter, nah, yang ketiga ada satu parameter, oke. Yang keempat, nah ada dua parameter ya, meskipun dibalik tadinya name dulu baru nama, sekarang nama baru name, tapi nggak boleh dia ya, tidak bisa, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan ya. Karena yang dilihat adalah parameternya, tipe datanya, bukan variabelnya ya. Oke. Nah, sedangkan yang di sini Pak, dia name juga, tapi beda, bukan string, tapi integer dia. Jadi masih boleh ya. Yang berikutnya public mahasiswa integer name. Nah, integer ini string ya. Beda ya, ini string ya. Ini string. Ini sekarang integer. Nah, lalu string, masih boleh ya. Oke. Terlepas dari aksinya, mau apapun itu dia, kita hanya melihat dari deklarasi ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah public mahasiswa string nama. Nah, string ada lagi nih, padahal di atas sudah ada. Oke, tidak bisa juga ini ya, tidak bisa. Ini pada konstruktor dia. Oke, polimorfismenya pada konstruktor. Kapan Pak, atau sebanyak apa harus kita buat konstruktor tersebut di overload? Tergantung ya, menyesuaikan dari kebutuhan ya. Programnya butuh apa saja, kita ya tidak harus bikin 100 overloading method konstruktor, nggak perlu. Cukup mungkin 2, 3 seperti itu. Kalau sekarang overloading pada prosedur, nah di sini ada set name ya, ketika sudah ada void. Nah, di sini tanpa parameter ya. Terlihat jelas nggak, Ken? Iya Pak. Nah, Fikri gimana? Jelas Pak. Oke, yang kedua public void set name ada parameter string sekarang dia. Nah, oke. Perhatikan yang saya blok di sini. Oke. Iya Pak. Nama metodenya set name sama-sama void dia, tapi yang berbeda adalah di parameter ya. Kalau di sini dia tanpa parameter, kalau di sini ada string ya. Nah, gini. Oke ya, itu pada prosedur ya. Nah, sedangkan pada function, nah function pun sama. Public string get name, return name ya. Public string get name, nah sama-sama ada get name dia. Nah, cuma yang get name kedua itu ada string new name ya. Nah, this.name sama dengan new name, return new name kayak gitu. Oke. Yang berbeda sekali lagi hanya pada parameternya ya. Apakah boleh saya tambahkan lagi, misalkan ada saya tulis di sini public string ya, get name
integer name. Nah gini, apakah boleh? Aku misalkan Di situ ini string, Pak. nah di situ string ya, di sekarang integer masih boleh berarti ya. Return misalkan name baru ya ditambah dengan karakter misalkan, karena dia ditambah ini kenapa? Karena tipenya adalah string ya. Oke. Jadi yang kita pelajari di sini banyak ya, oke, selain tentang polymorphisme overloading, juga deklarasi apa namanya? Dari konstruktor, function, prosedur seperti apa ya, harus kita perbanyak latihan ya. Nah, latihan yang banyak biar makin lancar ya, terbiasa, bisa karena terbiasa gitu ya, diulang terus. Oke ya, ini tentang polimorfisme ya. Nah, lalu sekarang berkaitan dengan kemarin polimorfisme overriding. Nah, ini gimana? Overriding dia berkaitan dengan konsep inheritance ya, pewarisan. Oke. Jadi istilahnya overriding itu berkaitan dengan overriding dan inheritance ya. Pertama terjadi pada kelas turunan ya, pada subkelasnya. Saya tambah dulu font size-nya. Oke. Terjadi pada subkelas ya. Lalu yang kedua, hanya bisa dilakukan pada fungsi dan prosedur, tidak pada konstruktor ya. Oke. Yang ketiga, memiliki modifier tapi tidak boleh final. Apakah public boleh? Boleh ya. Kalau privat, nah privat juga tidak benar ya. Yang diperbolehkan adalah protected ya. Jadi ini penegasan. Protected ya, hanya kelas-kelas turunan atau hanya anak kelas atau hanya subkelas yang bisa mewarisi ya. Dan masih terkait dengan overriding, biasanya juga kadang ada diikuti dengan kata-kata super ya, kata-kata kunci dari inheritance ya. Ada super class ya, super method dan lain sebagainya. Contoh pada kelas mahasiswa, public class mahasiswa ya, string name dan nama, ada konstruktor. Nah ini wajib harus kita deklarasikan, konstruktor default. Nah, yang kedua ada public mahasiswa, string name dan nama. Nah, ketika ada metode yang akan diwariskan ke subkelasnya, maka kita beri kata-kata dia protected. Nah, gitu ya. Artinya boleh ya diakses anak kelas, ini protected gitu. Protected void info mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Nah, selain itu ada public class mahasiswa D4SI extend. Nah, ini kata-katanya yang muncul, extends mahasiswa. Oke, privat string jurusan, public mahasiswa D4SI, string name, nama dan jurusan. Pak, di sini ada name dan nama. Tapi di atributnya tidak ada. Extend ya, Pak. Karena kita sudah extend benar ya, sudah extend ke mahasiswa. Di mahasiswa dia sudah ada. Di mahasiswa itu sudah ada untuk name dan nama. Operasinya seperti apa? Seperti ini dia ya. Nah, karena extend ke induk kelas, extend ke super kelas, dia bisa mengakses ya, apa yang diakses untuk menyamakan proses pengesetan name dan nama dia ya. Jadi ada kata-kata super ya, name dan nama. Nah, nanti Fikri bilang, Pak boleh nggak saya tetap deklarasikan di kelas mahasiswa D4S ini ada privat string name dan nama? Boleh saja, nggak masalah ya. Tapi itu adalah ibaratnya mubazir dari segi memori ya. Salah? Nggak salah, cuma tidak efektif saja ya. Oke. Terakhir dis.jurusan sama dengan jurusan. Nah ini ya, gimana cara kita untuk mengoverriding metodenya. Nah,
tinggal panggil public void info mahasiswa, kita cek sama ya dengan di atas ya. Oke, sama ya. Betul, Pak. Nih, info mahasiswa harus sama ya, info mahasiswa. Apakah ada parameter? Tidak ada. Harus tidak ada juga di bawahnya. Oke. Setelah itu dia super.info mahasiswa ya, sistem outprint jurusan ya, sama dengan jurusan. Oke. Nah, ini contoh kemarin ada public class karyawan. Contoh misalkan ada privat string nip dan nama. Oke. Publik karyawan harus ditulis ya. Konstruktor default dia tanpa parameter harus ya, wajib. Karena berkaitan dengan turunan ya, inheritance ya. Public karyawan, oke, string nip dan string nama. This.nip sama dengan nip, this.nama sama dengan nama ya. Setelah itu misalkan jangan public ya, kita bilang protected integer hitung gaji. Nah gini ya, biasanya kayak gini ya. Misalkan return 1 misalkan ya. Terus protected integer hitung lembur. Nah gini ya. Atau tunjangan. Izin question dulu ya, Pak. Dari tadi kamu. Oke. Ada lagi sekarang misalkan contoh protected void info karyawan. Gini ya, contohnya seperti ini. Ken, masih bisa ngikutin? Ya, Pak. Masih simpel ya? Ya, Pak. Oke, system.out.print misalkan berikut identitas karyawan. Oke. NIP. Nah, NIP-nya berapa nih? Sama dengan misalkan NIP ya. Sistem out print learn misalkan ada lagi sekarang nama ya. Namanya adalah di sini nama variabelnya. Lalu untuk gaji gimana? Nah, gajinya itu ada di anak kelasnya, yakni public class karyawan tetap, extend karyawan ya. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu cara kita ya. Banyak caranya, banyak ya. Masing-masing orang itu berbeda ya. Nah, cuma saya ingin menunjukkan ini loh, ada metode polimorfisme yang bisa diwariskan ke subkelasnya ya, dari super ke subnya ya. Oke. Untuk polymorphism overriding kata-katanya harus ada extend ya, dia agar bisa mewarisi ya, bisa mengakses. Misal di sini ada privat integer nomor telepon atau usia gitu ya, contoh ya, usia. Setelah itu ada publik karyawan tetap. Oke. String nip, string nama, integer usia. Nah gini ya. Super, masih sama kan? Nip dan nama. Ada pertanyaan yang ini? Masih mirip dengan kelas mahasiswa toh? Iya, Pak. Ya. Super, nip dan nama, lalu this dot usia sama dengan usia ya. Nah gini. Setelah itu ada public integer hitung gaji. Nah gini, hitung gajinya kita ubah ya, return misalkan 1 juta. Nah gini. Oke.
Lalu ada lagi public integer hitung lembur. Nah gini ya, hitung lembur, return misalkan lembur itu 1500 per jamnya, misalnya seperti itu. Oke. Lalu ada info karyawan, public void info karyawan. Oke. Perhatikan dari pertama ya, dari integer hitung gaji, hitung lembur, dan info karyawan, semuanya nama metodenya sama ya. Sama seperti di super kelasnya, di induk kelasnya. Oke. Nah, public void info karyawan kita sampaikan di sini super.info karyawan. Ya. Jadi ada kata-kata berikut identitas, NIP nama. Jadi kita nggak perlu nulis lagi ya. Cukup kita mengatakan super.info gitu ya. Nah, jadi bisa ada istilahnya reusability ya. Bisa digunakan kembali, lebih efektif. Setelah itu kita tambahkan system out println. Oke. Gaji per bulan. Nah, berarti dia hitung gaji, oke? Setelah itu ada lembur nggak dia? Lembur berapa jam misalkan dia? 20 jam gitu ya. Lembur 20 jam. Nah, ditambah berarti ya. Maka hitung lembur dikali dengan 20 ya. Nah, total gaji berapa dia? Berapa gajinya totalnya Ken sama Fikri? Total gaji per bulan saat ini adalah 1 juta ditambah dengan 300 benar ya. 300 atau 30.000? 300. 30.000. 30.000 ya. Ya, 30.000, oke, 30.000 ya. Jadi ada penjumlahan, yakni hitung gaji ditambah dengan hitung lembur dikali 20 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di kelas main gimana cara manggilnya? Nah, di kelas main kita akan panggil public kelas kantor misalnya di sini. Public static void main. Nah, ini metode utama, hati-hati penulisannya. Ya, string Fikri sekarang ya. Nah, gini. Oke, karyawan Fikri, jangan Fikri lagi ya. Karyawan F sama dengan new karyawan. Oke. Bisa seperti ini ya. Ada lagi seperti ini dia, ya. Karyawan tetap T sama dengan new karyawan tetap ya. Oke. Nah, sebelumnya kita tambahin dulu deh di sini ya. Kita tambahin dulu konstruktor yang defaultnya juga ya. Public karyawan tetap. Jadi lakukan overloading kayak gini. Oke. Oke. Baris pertama nggak ada masalah ya. Baris kedua pun nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau ada seperti ini gimana? Karyawan A sama dengan new karyawan tetap. Nah, gini. Karyawan tetap 112233. Namanya adalah Mr. Syahrukan. Oke, usianya 65. Nah, gini ya. A.info
karyawan. Oke? Oke. Jadi A karyawan gimana dia? Ya, ketika ini dipanggil karyawan, tapi instansianya bisa dengan anak kelasnya, ya. Nggak berlaku sebaliknya, ya. Karyawan tetap nggak berlaku dia seperti ini ya. Karyawan tetap B sama dengan new karyawan. Nah, ya. Ini dia tidak bisa ya. Tidak boleh, oke? Yang boleh dia ini bisa, oke? Ini bisa, dan ini ya, itu bisa ya. Selain itu tidak bisa ya. Adakah pertanyaan? Yang ketiga itu kenapa bisa, Pak? Kan itu beda tuh. Benar. Karyawan A sama yang new-nya karyawan tetap itu. Nah, induk kelas, super kelas diinstansiasi oleh atau dengan di anak kelas ya, super bisa dia, oke? Cuma di karyawan tetap harus mengikuti aturannya dia. Ini string, integer ya. Nah, ini sama dia. String ya, integer. Oke. Kalau ini dia tidak bisa ya. Ini bisa ya. Ini bisa. Ini bisa juga ya. Dan ini pun bisa ya. Yang tidak bisa paling terakhir ya. Tidak bisa dia. Oke, sekali lagi fokus kita pada metode overriding-nya ya. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa di overriding dia, oke, ada kaitannya dengan inheritance. Terjadi pada subkelas atau kelas turunan atau anak kelas. Yang kedua, hanya bisa dilakukan pada metode function dan prosedur. Memiliki modifier tidak boleh final dan private ya. Yang diperbolehkan yakni protected ya. Pak, publik boleh, tapi tidak tepat dia. Karena seakan-akan diakses oleh umum ya. Bukan diakses oleh turunannya ya, kayak gitu. Nah, masih terkait dengan overriding ya. Ada kata-kata extend ya, super. Nah, seperti itu ya. Ini kata-kata kunci ya, keywordnya atau kata tag ya, tag ya, yang menandakan bahwa dia bisa mewariskan. Oke. Ya, silakan. Oke. Udah. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Ken ya, atau Ken kemarin yang lulus pertemuan kedua satu ya, baru Fikri ya. Kalau yang pertemuan pertama itu Ken ya. Ini berimbang nih ya, posisinya saat ini 1-1 ya. 3 mahasiswa berikutnya saya nggak tahu ya, kemana tuh ya Ken? Cika, Fadli, dan Imam. Kurang tahu Pak kalau itu. Tapi ini pertemuan ketiga kita ya. Saya set nih sekarang sebagai pertemuan ketiga nanti. Ini bukan kedua tapi ketiga ya. Oke, yang hadir hanya 2 ya. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti pertanyaan di mana soal ujiannya, tolong buatkan metode function gitu ya. Tolong buatkan contoh metode prosedur ya. Apa keunggulan atau manfaat dari enkapsulasi? Apa yang dimaksud dengan enkapsulasi gitu ya? Apa kaitannya diagram kelas dengan enkapsulasi kayak gitu? Apa yang kalian ketahui tentang polimorfisme? Oke. Apa kriterianya konstruk polymorphism overloading dengan overriding. Nah, begitu ya. Kalian catat kan ya? Benar ya?
ujian. Nanti jangan bilang, Pak ini belum diajarkan ya. Jangan ya. Jadi materinya pertemuan sampai ini seperti ini, kita review dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanyakan ya. Ini dienkapsulasi tadi, tambahin lagi. Lebih mudah ya dipahami dan diimplementasikan karena berbasis objek ya. Jadi kita fokus sama objek dia. Objeknya mata kuliah ya sudah, maka ada mata kuliah, pasti ada SKS, kode, nama mata kuliah, semester berapa. Nah, seperti itu berpikirnya objek ya. Objeknya wisata ya, kota wisata misalkan. Apa aja tuh? Jarak tempuh ke sana, terus fasilitasnya apa saja, kan begitu ya. Ada nomor telepon dinas pariwisatanya, ada jam buka ya, dan lain sebagainya. Sekarang objeknya adalah laptop misalnya. Laptop ada warna, ada harga, ada berat, ada resolusi, apalagi resolusi, terus ada garansi mungkin ya, ada pabrikan, tahun produksi, seperti itu ya. Oke, cara berpikirnya objek seperti itu, lebih mudah ya. Coba sekarang saya tanya ke Fikri. Kalau Fikri saya tanya objek pada mobil, apa saja tuh atributnya? Masih di mute ya, masih di mute. Di unmute dulu. Ada ban, ada setir, di situ pintu, AC. Kalau itu adalah atribut berupa komponen ya. Nah, kalau sekarang atribut yang melekat pada mobil itu sendiri, warna gitu ya. Terus? Warna, ada merek. Ada merek, habis itu ada tahun produksi. Tahun produksi, bagus. Apa lagi ya? Jarak tempuh, speedometernya ya. kecepatan, harga ya, harga gitu. Negara produksi, kapasitas tempat duduk, bagus. Kapasitas bensin, sama kapasitas bensin. Ya, terus kapasitas bensin, habis itu apa lagi? Mesinnya. Oke, nomor mesin, nomor polisi gitu ya. Oke. Ya. Sekarang Ken ya. Kalau saya tanya Ken, sebutkan atribut yang dimiliki pada objek rumah. Objek rumah. Jendela kayak itu gitu, komponen Pak. Ya, atributnya. Nih saya kasih tahu, alamat, nah gitu ya. Warna. Oke, warna, alamat. Warna, Pak. Harga. Terus luasnya, luas rumah. Alamat bisa ya, alamat. Terus? Iya, Pak, bisa. Terus kayak info-infonya, Pak. Info rumahnya kayak strategis kemana gitu, Pak. Jadi kalau pada rumah seperti itu bisa ditempati atau tidak. Oke. Begitu ya, bagus ya. Kalau sekarang pada HP, merek, oke. Harga, warna, kapasitas, bener. Garansi, resolusi, bener ya. Negara pembuat, nomor Pak. email, nah gitu ya. Nah. Iya, Pak. Nah, sekarang saya atribut. Oke, kalian paham atribut ini mirip seperti entitas ya. Di database ya, pernah belajar kan ya? Sudah belajar ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya tanya bukan entitasnya lagi ya, atau atributnya. Sekarang saya tanya prosesnya. Mahasiswa, prosesnya apa saja tuh, atau metodenya apa saja? Ada NIM. Proses, metode, bukan atributnya lagi. Ada NIM. Proses, bukan atributnya. Metodenya apa saja, prosesnya apa saja? Registrasi, cetak KSM, input mata kuliah, begitu kan?
lihat kehadiran. Iya, Pak. Nah, begitu ya. Itu mahasiswa ya. Kalau sekarang mobil, metodenya apa saja mobil? Metodenya beli, Maju, berhenti, bayar, mundur, belok, kan gitu. Tambah kecepatan, ya, rem. direm, dijual, gitu ya. Iya, Pak. Dibanting, jangan ya. Dibanting masih bisa, cuma ya janganlah eman gitu ya. Iya, Pak. Kalau sekarang atribut ya, saya tanya lagi, atribut pada baju apa aja? Ada kainnya, Iya pasti ada kain ya. merek, Hah. Atributnya Warna, warna, bahan merek, bahan kainnya, harga, Pak. bahan kainnya bagus. Ya, Nah itu maksudnya. bahan kainnya. Kamu terlalu puitis. Maksudnya. Terus apa lagi? Berat ya, ukuran, Ya, apakah dia S, M ya, L gitu. ya. Kalau sekarang terakhir nih ya, atribut pada ruang laboratorium. Ada berapa komputer, spesifikasi komputernya. Pertama bagus, kapasitas tempat duduk ya. Lalu Iya. Ya, di lab aja yang kalian pernah di depan lab tuh ada apa aja tuh di depan lab? Ada informasinya kan? Ada proyektor, Pak. Bukan. Oke, Oh, itu gimana, Pak? boleh ke sana ya. Apakah ada proyektor atau tidak? Boleh. Oke. Kan ada nomor ruangan, ya toh? Iya, Pak. Betul. ya. Pak. Kalian ini ya, itu objek loh ya. Iya, Pak. Tenang ya. Nomor ruangan ya. Apakah sedang diperbaiki atau bisa digunakan? Iya, Ya. Pak. Apakah terkunci atau terbuka? Berapa Ya. luasnya? Itu kan gitu ya. Warna dindingnya apa? Nama dosen pembinanya siapa? Ada kan? Nah, Iya, Pak. Ada, Pak. kalian baru 4 bulan masa melupakan labnya sendiri. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Apa nih? Kayak ini deg-degan nih. Coba yang satu lagi deh, satu lagi. Sebutkan atribut ya dan metode pada bola. Bola Bola? sepak. Atribut- Bola basket atributnya boleh. ada warnanya, Warna, motifnya, motifnya, habis itu bobotnya, beratnya bagus, harga, harga, ya harganya, mereknya. merek, Kalau metodenya Pembuatan. Hah? Dijual tadi ya, Pembuatan. dibeli ya, dibuat, terus dikempesin ya, diisi angin. kan gitu kan ya, dibuat, Ditendang. dipukul, di dribble lah, jangan dipukul ya. Oke, coba dikempesin. kalau Fikri saya tanya atribut pada panah, kamu kan tahu tuh kesukaan kamu. Nah, Panah, pada panah. Kamu suka olahraga panahan? Alat atribut pada panah. Iya. Pak. Oh ya, ada bahannya, Bahan bagus. ada merek, Merek, oke. habis itu ada ukurannya, Ukuran diameternya, ukuran panjangnya bagus, terus ada ukuran sama beratnya juga. berat sudah tadi bobot. Udah Pak, itu aja. Oh gitu. Ada Udah. warna gitu ya. Ya, sama. Ya, Terus ada panah, ada mereknya, jenisnya ada. tuh, jenis panah apa dia? Ya, ada yang tajam, ada yang Ya. tumpul, ada yang bulat, gitu ya. Ada peruntukannya toh. Mm-mm. Oke, paham? Paham Pak? Nah, jadi misalkan kamu sukanya panahan, ya arahkan ke panahan. Misalkan, oh
saya nanti akan tertarik membuat aplikasi yang bisa menyewakan alat-alat panahan dan juga membuat scheduling untuk perlombaan panahan atau scheduling untuk peminjaman tempat area panah gitu. Fikri ya, arahin ke sana kamu. Jadi kamu Ya, suka ekstrakurikuler, saya juga mikirnya gitu, iya Pak. suka ekskulnya adalah panahan, agak terkendala misalkan, nggak ada kata-kata terkendala ya, cuma cara kalau mudah-mudahan tetap ada kemauan, yang penting ada kemauan belajar aja ya, sadar bahwa kita sedang belajar ya, kita ya, bukan kamu saja, saya pun sedang belajar ya, Ya, itu harus mau, harus sadar ya. Kalau kita ya. nggak sadar kita sedang belajar, ya sudah ya, ya itu berarti ya nggak sadar tidur berarti. Oke. Nah, kalau Ken, misalkan Ken suka musik gitu ya, peminjaman alat musik band, apa sih kamu Ken sukanya, basket atau apa Ken? Suka tidur kamu ya. Kamu rebahan atau gimana nih? Nggak tahu Pak, kalau saya mah, aduh, Katanya pusing suka Pak. vokalis kamu tuh. Ini Apa Ken, selain ahli hisab? Ah. Oh iya Pak, sepeda Pak, Sepedahan ya bersepeda. sudah ya. nah, sehat, Nanti kamu sehat, bikin UKM ya, sehat. bikin grup media sosial khusus untuk sepeda ya. Nanti semua Iya kamu Pak. koordinir bagian Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Kota. Kamu koordinir ya. Ada yang nge-share ke postingan, ada yang Siap. nge-share tentang tips and tricks, ada yang nge-share apa lagi ya? Mungkin jualan sepedanya, atau mungkin bisa dipinjamkan sepedanya. Nah, yang berkaitan dengan sepeda misalkan dari Bekasi mau ke Bandung, banyak tuh ya sepedahan. Cuma kan mereka terkendala dengan baliknya gimana. Biasanya ada iya kan ya, ada kan ya. Dia langsung ini loh, Iya, iya. silakan bisa disewa mobil ini, mobil pick up ini untuk menjemput kalian gitu ya. Nanti sepedanya ditaruh di itu, orangnya duduk ya, karena udah capek kan, lumayan tuh ya. Iya Pak. Tapi ada teman saya dia bolak-balik naik sepeda ya. Ada. Katanya naik sepedanya minimal butuh waktu 5,5 jam. Baliknya pun sama ya, sekitar 6 jam lebih. Total ya hampir 10 jam. Ya, dia ini ya Marco Polo dia ya, pemberani dan tangguh ya. Tapi emang kalau tanjakan sampai ke Ciwidey, Kategon Perahu dia naik sepeda, betul. Kaprodi kita Oh, juga pesepeda juga loh ya, kuat. Nah, gitu ya Ken ya, arahkan ke sana ya, tertarik. Pak, apakah nanti aplikasinya harus yang di ya, skripsi itu harus website semua, tidak ya? Apakah boleh menggunakan desktop Java? Silahkan boleh. Oke. Yang penting sistemnya jelas, proses bisnisnya kamu bisa diuraikan dan berdasarkan literatur ilmiah ya. Kamu bisa pelajari apa dari aplikasi yang sudah ada, bisa baca artikel, bisa konsultasi misalkan dengan yang jual-jual sepeda di Kosambi misalnya. Atau yang di bengkel-bengkel sepeda, kamu tanya, gali-gali informasi seperti itu ya untuk dikemas. Kalau yang panahan pun sama, panahan ya, apa nih terkendalanya? Ya, padahal panahan ini dia olahraga yang digemari Rasulullah. Ya bener ya. Ya Fikri ya. Nah, itu kamu harus seperti itu ya. Sehingga kamu nanti tumbuh ya, senang ya dan suka belajar pemrograman ya. Tidak menjauh lagi ya ketika melihat melihat saya misalkan mendengar kata-kata pemrograman, nanti kamu nggak masuk lagi kan, eman ya. Saya ada niatan untuk bikin aplikasi terkait dengan panahan nih, jadi saya harus tahu
Kalau database, oke, saya sudah pernah bikin database. Oh, hanya bikin entitas dulu, gambar-gambar IRD-nya hanya untuk acuan data saya. Setelah itu implementasikan ke XAMPP. Lalu kita bikin mockup-nya pakai Java, kan sudah kemarin PBO. Bagus-bagus loh ya tugas besarnya Ya, teman-teman kita. Setelah ya, itu udah dikoneksikan, selesai gitu ya. Kamu maju sidang. Ya, nggak ribet kan ya. Ya, yang ribet itu terjadi saat kita tidak ada niat, tidak ada kemauan, dan nggak sadar. Ya, nggak sadar bukan mau dibantu ya, tapi bantu diri sendiri gitu ya. Eman ya, Fikri ini ada potensi masih bisa terus maju. Ken pun sama, saya lihat. Nah, beberapa teman kita, nah ini yang masih perlu ya. Kalau yang tiga-tiganya kita masih nunggu ya, nunggu dia sedang sadar, mau sadar atau tidak peduli gitu ya. Oke. Pak, mau tanya dong Pak, kalau misalkan masalah umum yang di sidang tuh apa sih Pak gitu? Yang di sidang pertama ditanya proses bisnisnya, pasti hanya diskusi ya. Anggap kalian nih seorang sales. Kalian ingin Iya, Pak. mempresentasikan hasil karya kalian kepada penguji, kepada para pembimbing gitu. Ini ada fitur ABCDE-nya. Fitur A nih seperti ini prosesnya dia. Cara menggunakan aplikasinya seperti ini, kayak gitu. Hanya seperti itu. Nanti hanya diskusi. Kenapa misalkan fitur registrasinya kok tidak ada aktivasi? Harusnya ada aktivasi, tambahkan ke email, lalu baru gitu-gitu hanya ya. Oke. Tadi yang penting itu kemauan dulu dan sadar ya. Oke. Sadar bahwa kita sedang belajar. Pak, saya bingung. Wajib bingung ya. Penting bingung itu. Sebagai tanda awal kita sedang sadar ya. Mau ngapain duluan kita? Nah, kayak gitu kan ya. Kalau orang hidup kayak gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi sekali lagi yang eman itu selain biaya adalah waktu ya. Misalkan apalagi saat ini saya sedang ada beberapa tugas, makanya tiap minggu hanya 1 kali pertemuannya. Oke, belum lagi yang terkendala COVID ya, konsultasi wawancaranya langsung. Jadi harap dimengerti ya. Oke. Sip, ada pertanyaan lagi terkait dengan materi ini? ya, Pak. Kalau untuk exception handling, saya yakin bisa dibaca ya, bisa dibaca-baca. Exception handling tahu ya, try, catch, finally, terus ya. Itu penting ya. Jadi ada KKM, kriteria kelulusan minimum itu memahami tentang enkapsulasi, ada polimorfisme ya, sedikit tentang inheritance, dan juga ada sedikit tentang exception handling ya. Oke. Nah, berdasarkan dari pertemuan sampai ketiga ini, saya mendapati kemarin yang paham polimorfisme itu Fikri, yang paham enkapsulasi Ken ya. Tinggal dimaksimalkan bagian mana gitu ya. Iya, Pak. Oke, jangan sampai ada waktu terus kalian foya-foya kayak gitu. Oke. Perkembangannya bagus ya, yang penting saya minta kalian hadir. Itu aja ya dari saya. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait materi? Pak, mau lihat dulu Pak yang polimorfisme. Ini polimorfisme. Contohnya Pak. Yang ini tadi. Oke. Soalnya gampang ya, bisa kamu screenshot ya. Nanti diulang kembali gitu ya. Dicoba. Oke. Ke bawahnya Pak, boleh. Boleh. Ke bawahnya lagi. Screenshot, simpan kayak gitu ya. Berarti harus ada ini ya Pak ya. Prosedur gitu ya Pak ya. Nah, bagus pertanyaannya. Kapan kita melakukan polimorfisme gitu kan ya? Iya Pak, gitu Pak. Soalnya itu yang mau kamu tanyakan gitu ya.
tadi ya, polimorfisme itu bisa dilakukan pada konstruktor, fungsi, dan prosedur ya. Semuanya Pak harus dipolimorfisme ya? Nggak semuanya, tergantung kebutuhan saja sebenarnya. Hanya saja saya sampaikan ini kayak gini ya, dari A sampai Z-nya seperti ini. Anggap suatu bakso, kamu bakso gitu ya, saya hanya mau baksonya doang, silakan. Saya kuahnya sedikit kan gitu ya. Saya mau Pak. overloading misalkan hanya konstruktornya doang, silahkan. Fungsi dan prosedurnya saya overloading, boleh. Konstruktor dan prosedurnya saya overloading saja, nggak masalah. Ya, yang penting di overloading itu kriterianya seperti ini. Nah, ini kriterianya ada 3 ya. Oke, kalau untuk polimorfisme apa tadi? Overriding. Nah, ini dia ya. Oke. Ada 5 ya. Kalau kalian mungkin baca, cara menyusun kalimatnya mungkin berbeda, tapi tujuannya sama ya. Maksudnya ke sana semua ya. Oke. Hanya pada fungsi dan prosedur ya. Konstruktor pada superkelas tidak pernah bisa dilakukan pewarisan pada anak kelasnya. Oke. Hanya fungsi dan prosedur saja. Itu pun dia hanya boleh yang protected. Final jelas nggak bisa kalau final ya. Privat, apalagi privat nggak bisa diakses keluar kelas dia. Hanya boleh di kelas tersebut. Iya. Publik boleh Pak, publik boleh, tapi tidak tepat ya, kurang tepat ya. Ibaratnya kalian makan bakso, kalau nggak terbiasa ya, dicampur ikan teri, dicampur ikan bandeng, dicampur lagi ikan tongkol ya, tuna. Iya. Kalau ada yang suka ya silahkan ya. Atau mungkin nggak tepatnya gini, makan nasi lauknya mangga gitu. Nah, gitu. Ya, bisa dimakan Pak, bisa Ya, Pak. dimakan ya. Nggak salah, cuma nggak tepat gitu ya. Makan soto pakai tangan tanpa sendok. Nah, itu gimana tuh? Bisa Pak, ya bisa kayak Iya, gitu ya. Pak. Oke. Bikin bakso, kuahnya dingin, ada es batunya. Dilihat gimana ya gitu ya. Kan gitu ya. Iya, Oke Pak. ya. Iya, Pak. Bisa ya. Jadi yang tadi lebih tepat dia gunakan protected ya. Oke. Nah, ini contohnya ada kelas mahasiswa sebagai super kelas. Ya, saya kasih keterangan ini dia super kelas. Nah, ada lagi balik kelas mahasiswa ini dia adalah subkelas. Ini dia. Oke, ini subkelas. Yang di atas dia superkelas ya. Nah, gini. Subkelas. Oke, ada seperti ini. Mudah-mudahan kalian nanti buatkan contoh overriding. Nah, kalian membuatkan yang mahasiswa apa atau baliknya ya. Kalau yang Fikri membuatkan yang karyawan gitu loh ya. Oke. Iya, Pak. Nah. Oke, kelas kantor. Udah hanya seperti ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kita ini 1,5 jam aja dulu ya. Oke. Karena saya harus Oke, Pak. ini Pak, kalau masalah persoalan apa? kalau masalah pertemuan selanjutnya itu gimana, Pak? Bisa di minggu ini. Kapan, Pak? Diadakannya? Bisa di minggu ini atau minggu depan. Dan tadi akan dadakan ya, langsung di hari tersebut akan saya publish ya. Kalian KP enggak? Kerja praktek enggak? Kerja Apa? praktek. Enggak, Pak, kalau saya. Makanya akan saya misalkan tadi mulainya jam 10 ya, dari jam 7 akan saya share 7:30 ya. Karena hari ini pun ada perwalian terkait mekanisme apa tuh cicilan pembayaran gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sip, Fikri.
Fikri yang semangat Pak. loh ya, Fikri, Ken ya. Sampai saat Ya, ini Pak. potensi lulusnya kalian untuk PBO sudah ada dan saya sudah evaluasi. Mudah-mudahan di ujiannya bisa gitu ya. Amin. Oke. Kalau gitu Untuk waktu ujiannya kapan, Pak? Untuk waktu pengujiannya masih belum tahu ya. Di jadwal sih harusnya minggu depan. Cuma minggu depan saya ada apa? Terutama tanggal 21 Juli ada pemateri yakni webinar di Prodi T3SI. Materinya matematika bersahabat dengan informatik ya. Kalau mau ikut silahkan ikut. Pasti nanti dari dosen wali akan atau prodi mengeser apa informasinya ya. Ya. Itu aja ya dari saya. Sip. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Oh ya. Pak, mau tanya. Apa? Kalau proses ujiannya tuh kayak gimana tuh, Pak? Biasa, saya minta nanti saya akan kasih soal untuk Ken, saya kasih soal untuk Fikri, ya. Bisa jadi 1 jam untuk Ken dulu. Nanti Ken harus membuat apa namanya di notepad. Kamu arahkan langsung, share screen langsung jawab, ya. Yang Fikri pun sama nanti ya, gantian. Misalkan waktunya 2 jam ya. Jadi nggak langsung 2 jam, paling 40 menit Fikri, 40 menit Iksan kayak gitu ya. 40 menit masih berikutnya. Tapi Baik, tetap Pak. yang boleh ikut ujian yang saya perbolehkan. Maksudnya kata saya perbolehkan gimana? Ini saya sudah evaluasi dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Artinya mahasiswa ini mengikuti rangkaian proses pembelajaran treatment. Karena itu saya kasih dia hak akses, silahkan ikut. Kalau misalkan nggak pernah hadir, nggak mau berusaha, nggak mau baca-baca, minimal yang ditanyakan aja nih ya, Pak Barja sudah makan belum misalnya gitu ya. Ya enggak ya, tanyakan terkait materi ya. Nah itu baru saya oke, silahkan. Nah. Oke. Gimana? Ada lagi? Ya, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.